Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang cara praktis menghitung volume, EDH, SDH dan ICH. Disusun oleh Dr. Ardik Lahdimawan, spesialis bedah saraf, konsultan. Departemen Ilmu Bedah, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. Agar tidak ketinggalan materi pembelajaran yang lainnya, silakan sedekah subscribe, like dan share ya. Selanjutnya, biar terasa gampang, dan tidak mudah gagal faham. Maka, sebelum dilanjutkan, marilah kita membaca basmalah, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang masih bingung, dan belum tahu cara praktis menghitung volume perdarahan otak seperti EDH, SDH dan ICH, agar hasilnya lebih akurat, silahkan simak terus video ini. Yuk kita coba hitung satu persatu ya. Berikut adalah contoh skenogram, dengan perdarahan EDH. A. Terletak di frontal kiri dan B. Terletak di temporoparietal kanan. Berikut adalah contoh skenogram, dengan perdarahan SDH. A. SDH akut, B. SDH subakut, C. SDH akut on kronik, yang terletak di temporoparietal kiri. Dan berikut adalah contoh skenogram, yang menunjukkan gambaran ICH. A. Terletak di parieto-occipital kiri. B. Terletak di temporoparietal kanan. Kemudian, bagaimana cara praktis, menghitung volume, EDH, SDH dan ICH, agar hasilnya tetap akurat atau lebih akurat lagi. Berikut adalah gambar ilustrasi besar hematom pada perdarahan EDH atau SDH, yang dipotong sejajar dengan bidang. A. Bidang aksial, C. Bidang koronal dan S. Bidang sagital. Kemudian, besarnya hematom diproyeksikan ke dalam bentuk balok, dengan dimensi P. panjang, L. lebar dan T. tinggi. Sehingga, untuk menghitung volume hematom, EDH dan SDH-nya adalah diproyeksikan ke rumus volume balok, yaitu P. panjang, kali L. lebar, kali T. tinggi. Berikut adalah ilustrasi volume hematom dari bentuk balok yang mempunyai bentuk 3 dimensi, diproyeksikan ke skenogram potongan. A. Bidang aksial, C. Bidang koronal, dan S. Bidang sagital, yang mempunyai bentuk 2 dimensi. Sehingga, untuk menghitung volume hematomnya, hanya boleh menggunakan satu bidang irisan saja, yaitu menggunakan bidang yang paling lengkap tampilan irisannya, dan tidak boleh digabung dengan menghitung bidang yang lain. Tujuannya adalah, agar tidak double, dalam menghitung volumenya, umumnya yang ditampilkan paling lengkap irisannya adalah menggunakan bidang aksial. Untuk perdarahan EDH atau SDH, ada beberapa cara menghitung volume hematomnya, yaitu sebagai berikut. Cara pertama, ambil skenogram yang akan dihitung volume hematomnya. Kemudian cari irisan atau slice yang mempunyai gambaran hematom yang paling luas atau besar. Buat garis panjang, P, dan lebar, L. P diukur dari ujung ke ujung hematom, dan L diukur dari bagian dalam tabula interna, sampai bagian hematom yang berbatasan dengan parenkim otak, dan diambil jarak yang terjauh. Kemudian panjang garis, P, dan garis L, dikalibrasi dengan skala, yang tertera pada skenogram, sehingga menghasilkan ukuran yang sebenarnya dalam satuan sentimeter. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa, luas atau besar hematom, baik pada potongan aksial, koronal, maupun sagital, hanya mengisi setengah, atau 50%, dari proyeksi luas segi 4 atau persegi panjang yang dibuat. Berdasarkan prinsip luas persegi panjang, maka dasar perhitungan luas hematom yang sebenarnya adalah panjang, P, kali, lebar, L, kemudian dikalikan lagi dengan setengah, alias dibagi 2, dikali setengah atau dibagi 2 karena hanya mengisi setengahnya saja. Satuannya adalah sentimeter. Sehingga untuk EDH dan SDH, volume hematomnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan, menghitung volume balok, sebagai berikut. Volume EDH atau SDH, sama dengan panjang, kali lebar, kali tinggi. Di mana, nilai tinggi dihitung berdasarkan jumlah irisan yang positif ada hematomnya. Dibagi 2, atau 4, sama dengan panjang, kali lebar, kali jumlah irisan yang positif ada hematomnya. Dibagi 2, atau 4. Pembagi 2, untuk jarak irisan setebal 1 cm atau 10 mm. Dan, pembagi 4, untuk jarak irisan setebal setengah cm atau 5 mm. Sehingga, untuk tinggi, T, yang berbeda-beda, maka persamaannya adalah sebagai berikut.
Jika tinggi, T, atau jarak irisan adalah 1 cm, maka rumusnya adalah volume untuk satu irisan, sama dengan panjang, kali lebar, kali tinggi, kali setengah. Sama dengan panjang, kali lebar, kali tinggi, dibagi 2, sama dengan panjang, kali lebar, kali 1. Karena tingginya 1 cm, dibagi 2, sama dengan panjang, kali lebar, dibagi 2. Jika tinggi, T, atau jarak irisan adalah setengah centimeter, maka rumusnya adalah volume untuk satu irisan, sama dengan panjang, kali lebar, kali tinggi, kali setengah. Sama dengan panjang, kali lebar, kali tinggi, dibagi 2, sama dengan panjang, kali lebar, kali setengah. Karena tingginya setengah centimeter, dibagi 2, sama dengan panjang, kali lebar, dibagi 4. Jika tinggi, T, atau jarak irisan adalah 0,3 cm, maka rumusnya adalah volume untuk satu irisan, sama dengan panjang, kali lebar, kali tinggi, kali setengah. Sama dengan panjang, kali lebar, kali tinggi, dibagi 2. Sama dengan panjang, kali lebar, kali 3/10. Karena tingginya 0,3 cm atau 3/10 cm, dibagi 2, sama dengan panjang, kali lebar, kali 3, dibagi 20. Rumus sederhananya untuk satu irisan, adalah, untuk T, 1 cm, volume sama dengan panjang, kali lebar, dibagi 2. Untuk T, setengah cm, volume sama dengan panjang, kali lebar, dibagi 4. Untuk T, 0,3 atau 3/10 cm. Volume sama dengan panjang, kali lebar, kali 3, dibagi 20. Pada skenogram, proyeksi hematom digambarkan dalam irisan-irisan, di mana jumlah banyaknya irisan yang ada hematomnya, merupakan ukuran untuk tinggi. Sehingga, untuk menghitung besarnya volume hematom, dengan cara yang mudah dan cepat adalah, dengan menggunakan cara pertama, yaitu panjang, kali lebar, kali jumlah irisan yang ada hematomnya, dibagi 2, atau 4. Akan tetapi dengan perhitungan ini, hasilnya kurang akurat, karena besar atau luas hematom, untuk tiap irisan berbeda-beda. Kemudian, bagaimanakah caranya, untuk mengetahui atau menghitung jumlah volume perdarahan EDH, agar hasilnya akurat atau lebih akurat? Maka dapat menggunakan cara kedua. Caranya adalah sebagai berikut, yaitu, harus dihitung terlebih dahulu, besar atau luas hematom, masing-masing irisan. Kemudian, untuk mengetahui keseluruhan volume hematomnya, maka jumlahkan seluruh besar atau luas hematom, masing-masing irisan tersebut. Sebagai ilustrasi, kita ambil contoh sebagai berikut. Kita ambil irisan skenogram, irisan A, dan irisan B. Kemudian marilah kita hitung, masing-masing irisan. Untuk irisan A, ukuran volumenya adalah, panjangnya 4 cm, lebarnya 1,5 cm, dan tingginya adalah 1 cm, sehingga volumenya adalah panjang P sama dengan 4 cm, kali lebar L sama dengan 1,5 cm, kali tinggi T sama dengan 1 cm, dibagi 2, sehingga hasilnya sama dengan 3 cc. Sedangkan, pada irisan B, ukuran volumenya adalah, panjangnya 7 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya adalah 1 cm, sehingga volumenya adalah panjang P sama dengan 7 cm, kali lebar L sama dengan 3 cm, kali tinggi T sama dengan 1 cm, dibagi 2, sehingga volumenya sama dengan 10,5 cc. Dari sini tampak jelas bahwa volume kedua irisan terpaut jauh. Bila kedua irisan dijumlahkan, maka total volumenya adalah 3 ditambah 10,5 sama dengan 13,5 cc. Dan jumlah hematomnya akan lebih besar, bila seluruh irisan dihitung dan dijumlahkan. Kemudian, berapa besar volume hematomnya untuk kedua irisan? Bila menggunakan cara pertama, menghitungnya adalah sebagai berikut. Kita ambil irisan skenogram dengan hematom paling luas atau paling besar, yaitu irisan B, dengan jumlah irisan, untuk tinggi, yaitu 2 irisan. Maka volume hematomnya adalah, panjang, sama dengan 7 cm,
kali lebar, sama dengan 3 cm, kali tinggi, T, sama dengan 2, yaitu jumlah irisan, dibagi 2, sehingga hasilnya sama dengan 21 cc, dan hasilnya akan lebih besar bila semua irisan dihitung sebagai tinggi. Dari sini tampak jelas, bahwa hasil cara pertama, yaitu 21 cc, mempunyai selisih yang cukup bermakna, dengan cara kedua yaitu 13,5 cc. Dan tentunya, cara kedua, lebih akurat. Sekali lagi, ingat, hasilnya akan lebih akurat, bila menghitung volume masing-masing irisan terlebih dahulu, kemudian menjumlahkannya untuk seluruh irisan. Kemudian, perhitungan di atas, juga berlaku untuk perdarahan SDH. Berikut adalah skenogram dengan gambaran ICH. Kemudian, bagaimana cara menghitung volumenya? Meskipun pada skenogram sekarang, seringkali telah tertera secara otomatis total volume hematomnya. Akan tetapi alangkah baiknya bila kita tetap bisa menghitungnya secara manual. Hal tersebut untuk persiapan apabila volume hematomnya belum dihitung secara otomatis oleh mesinnya, sehingga tidak tertera pada skenogramnya. Prinsip penghitungannya sama seperti menghitung volume EDH atau SDH. Untuk menghitung volume hematom pada ICH, maka bisa menggunakan rumus Broderick sebagai berikut, di mana volume ICH sama dengan panjang kali lebar kali jumlah irisan yang positif ada hematomnya, dibagi 2 atau 4. Jangan lupa ya, agar hasilnya akurat, maka hitung terlebih dahulu masing-masing irisan. Kemudian jumlahkan hasil seluruh irisan. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap tenang dan ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kampus Bungas. Akhir kata, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.